Ruangan Balairung Padma di Hotel Mulia berkilauan seperti peti harta karun yang dibuka di malam hari. Lampu kristal memancarkan cahaya keemasan yang memantul dari permata dan kain sutra termahal. Ini adalah pesta reuni keluarga besar Baskara, salah satu dinasti bisnis tertua di Jakarta. Bagi Riana, atmosfer itu terasa sesak dan beracun. Ia mencengkeram lengan suaminya, Dimas Baskara, yang tampak gelisah. Dimas adalah anak kedua dari keluarga Baskara, seorang pria baik hati yang sayangnya selalu berada di bawah bayang-bayang ayahnya yang otoriter dan, yang lebih buruk lagi, ibunya yang kejam. Tersenyumlah, sayang, bisik Dimas sambil meremas tangan Riana. Semua akan baik-baik saja. Riana hanya bisa membalas dengan senyum tipis. Gaun yang ia beli dari tabungan gajinya di butik kecil, meski sederhana dan elegan, terasa seperti kain goni di antara gaun desainer lain. Sejak melangkah masuk, ia sudah merasakan tatapan menilai dan merendahkan. Para wanita Baskara memandang rendah dirinya karena latar belakangnya yang biasa-biasa saja. Putri seorang guru dan seorang pekerja sosial. Tidak butuh waktu lama bagi ibu mertua, Elisa Baskara, untuk menunjukkan kekuasaannya. Wanita itu, dengan kalung berlian yang menyaingi lampu gantung di atasnya, melayang mendekati mereka, wajahnya dipenuhi formalitas palsu. Dimas, anakku, pergi temui Tuan Wibowo dan bahas merger itu. Ayahmu menunggumu, perintah Bu Elisa, bahkan tanpa menoleh sedikit pun kepada Riana. Begitu Dimas pergi, Bu Elisa menoleh pada Riana, senyumnya lenyap seolah tidak pernah ada. Kau tahu aturan keluarga, Riana. Di acara-acara penting, kau tidak boleh mengganggu urusan bisnis kami. Suaranya rendah, setajam belati yang tersembunyi. Riana hanya mengangguk, menahan perih di dadanya. Saat tiba waktu makan malam, hiruk-pikuk terjadi di meja-meja utama. Bu Elisa berdiri di atas panggung kecil, memimpin sesi foto keluarga dan memastikan setiap anggota duduk sesuai hierarki kekayaan dan pengaruh mereka. Tiba-tiba, mata Bu Elisa tertuju pada Riana yang berdiri canggung di pinggir ruangan. "Oh, Riana," panggil Bu Elisa. "Kali ini cukup keras agar beberapa bibi dan paman bisa mendengar. Kau duduk di sana. Mari, ikut ibu." Riana merasa lega. Mungkin ia akan ditempatkan di meja yang layak. Namun, Bu Elisa tidak membawanya ke meja utama, atau bahkan meja sekunder. Bu Elisa menuntunnya melewati barisan meja-meja yang indah, menembus kerumunan, menuju sudut paling belakang Balairung, dekat pintu keluar darurat dan, yang memalukan, area dapur layanan. Di sana, di antara tumpukan piring kotor yang baru diangkat dan tirai panjang yang menyembunyikan tempat sampah, berdiri sebuah meja bundar kecil yang hanya memuat 2 kursi. Bu Elisa mengayunkan tangannya dengan anggun ke arah kursi itu. "Ini tempat yang pas untukmu, menantuku tersayang. Kau tidak akan mengganggu pemandangan, dan tentu saja, kau tidak akan menyebarkan aura yang tidak pantas ke meja utama." Riana merasakan pipinya memanas. Ia ingin menangis, berteriak, dan berlari. Tapi ia hanya berdiri tegak. Bu Elisa membungkuk. Wajahnya mendekat ke telinga Riana. Parfum mahalnya terasa menyesakkan. Di tengah hiruk-pikuk tawa dan musik yang nyaring, ia membisikkan kalimat yang merobek hati Riana. "Itu tempatmu. Jangan dekat, 2 bau kemiskinanmu itu bikin malu." Bu Elisa berbalik, berjalan kembali ke meja utama tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Riana sendirian, hancur, dan terhina. Air mata Riana menetes, bercampur dengan rasa marah yang membara. Riana duduk di kursi yang ditentukan, merasakan setiap pandangan mata yang mencuri pandang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikan aroma sisa makanan dan sampah yang samar-samar tercium. Ketika ia mendongak, barulah ia menyadari bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Di kursi satunya, duduk seorang pria tua. Rambutnya memutih rapi, jasnya sederhana namun mahal, dan matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya Balairung. Pria itu, Tuan Hartono, sedang menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Pria tua itu tersenyum tipis, tidak menghina, tetapi seperti seorang kakek yang melihat cucunya dalam masalah. Riana buru-buru menyeka air matanya.
Saat Riana mencoba mengalihkan pandangan, tiba-tiba, Tuan Hartono mengulurkan tangan kanannya. Ia tidak meraih tangan Riana, tetapi meletakkannya dengan lembut di pundak Riana. Riana terkesiap. Ia menoleh ke arah pria tua itu. Jantungnya berdetak kencang. Takut ia akan mengatakan sesuatu yang merendahkan seperti Bu Elisa. Tuan Hartono mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya tenang, menghapus semua kengerian malam itu. Ia berkata, "Nak, mengapa Anda di sini? Saya mencari Anda. Sudah lama sekali." Dan kemudian, kata-kata yang membuat Riana terdiam, melupakan Bu Elisa, melupakan tempat sampah, melupakan segalanya. "Riana, bukankah Anda cucu kesayangan saya?" Tuan Hartono mengatakannya bukan sebagai pertanyaan, melainkan sebagai sebuah pernyataan. Siapa pria tua ini? Bagaimana dia tahu nama Riana dan rahasia terbesarnya? Riana hanya bisa menatapnya. Air mata yang tersisa kini bercampur dengan rasa terkejut yang luar biasa. Malam ini baru saja berubah total. Riana menahan napas. Rasa sakit dari bisikan Bu Elisa langsung tergantikan oleh kejutan dingin yang menohok. Cucu kesayangan? Itu adalah gelar yang hanya diberikan oleh mendiang kakeknya, Anggoro Wiratama, kepadanya. Mungkinkah pria tua yang duduk di depannya ini, di tengah bau tempat sampah dan cemooh, benar-benar mengenalinya? "Maaf, Tuan," bisik Riana. Suaranya bergetar. "Anda pasti salah orang. Nama saya Riana Baskara, istri Dimas. Saya bukan cucu siapapun di pesta ini." Tuan Hartono terkekeh pelan. Tawa yang hangat dan penuh pengetahuan. Sama sekali tidak seperti tawa sombong yang mendominasi Balairung. "Dimas Baskara?" ulang pria tua itu, menggelengkan kepalanya perlahan. "Ya, saya tahu siapa Dimas. Pria muda yang baik. Tapi Anda, Nak, Anda tidak pandai menyamar. Mata Anda, mata itu mirip sekali dengan mata Anggoro saat ia sedang merencanakan sesuatu yang gila." Riana tersentak. Hanya orang terdekat kakeknya yang tahu lelucon itu. Itu adalah kode antara dirinya dan kakeknya. Tuan Hartono kemudian membuka jasnya sedikit dan merogoh saku di dalamnya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang terbungkus kain beludru hitam. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di telapak tangan Tuan Hartono terbaring sebuah liontin perak berbentuk kunci kecil berukir inisial RW di bagian kepalanya. Liontin itu berkilau samar di bawah cahaya remang-remang sudut ruangan. Riana langsung mengenali liontin itu. Itu adalah kunci cadangan brankas pribadi kakeknya. Hadiah yang hanya ia dan kakeknya yang tahu. "Anggoro memintaku untuk mencarimu. Begitu kau selesai, bertualang. Dia khawatir kau akan terlalu lama bermain sebagai Cinderella miskin," ujar Tuan Hartono dengan nada bercanda. Riana tidak bisa menahan diri. Air mata yang sempat ia seka kini tumpah lagi. Tetapi ini adalah air mata lega dan kerinduan. Tuan Hartono adalah rekan bisnis dan mentor spiritual kakeknya. Salah satu dari sedikit orang yang mengetahui kepergian Riana dari keluarga Wiratama Holding. Ia adalah wali resmi Riana di mata hukum. Ia menyembunyikan identitasnya bukan karena ia malu, tetapi karena ia lelah. 5 tahun lalu, setelah kakeknya meninggal, Riana, pewaris tunggal Wiratama Holding, salah satu konglomerasi terbesar di Asia, melarikan diri. Ia bosan menjadi komoditas. Bosan dengan para pria yang mendekatinya hanya demi saham dan pengaruh. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dicintai karena dirinya sendiri. Ketika ia bertemu Dimas, Dimas hanya mengenalnya sebagai Riana, seorang wanita lulusan perguruan tinggi biasa yang bekerja sebagai asisten proyek nirlaba. Dimas tidak pernah tahu bahwa Riana adalah putri dari sahabat karib Tuan Hartono, atau bahwa ia mengendalikan aset yang nilainya 10 kali lipat lebih besar dari total kekayaan keluarga Baskara. Saya belum siap kembali, Paman Hartono," bisik Riana, menggunakan panggilan akrabnya yang sudah lama ia simpan. "Saya baru saja dipermalukan. Mereka membenci saya karena saya miskin. Bagaimana jika mereka tahu? Mereka tidak akan mencintaimu. Nak, mereka akan memujamu," potong Tuan Hartono lembut. "Itu bedanya. Tapi kau tidak perlu menyembunyikan dirimu lagi. Lihat tempat ini.
Kau pantas mendapatkan lebih dari sudut tempat sampah. Riana menatap liontin kunci itu. Ya, ia sudah cukup bermain. Ia sudah tahu cintanya pada Dimas tulus. Dan cinta Dimas padanya juga tulus. Penyamaran ini sudah berhasil menguji hati. Kini, saatnya berhenti diperlakukan sebagai sampah. Saat Tuan Hartono sedang berbicara, sebuah bayangan melintas di dekat meja mereka. Bu Elisa, yang baru saja selesai berfoto, melirik ke sudut itu. Matanya menyipit melihat Tuan Hartono, yang jarang sekali menghadiri acara sosial, sedang duduk akrab dengan menantu yang baru saja ia buang. Bu Elisa mengerutkan kening. Tuan Hartono adalah sosok yang sangat penting, seorang penasihat di beberapa dewan direksi perusahaan raksasa, termasuk beberapa pesaing utama Baskara. Status sosialnya jauh di atas keluarga Baskara. Apa yang dia lakukan di meja itu? Dan mengapa dia berbicara dengan Riana si anak miskin? Bu Elisa merasa tenggorokannya tercekat. Ia harus memastikan tidak ada hal memalukan yang terjadi yang melibatkan Tuan Hartono dan menantu sampah itu. Dengan langkah anggun yang dipaksakan, Bu Elisa memisahkan diri dari kerumunan dan berjalan menuju meja terbuang. Senyum diplomatik terpasang kembali di wajahnya. Maaf mengganggu, Tuan Hartono. Sapa Bu Elisa. Suaranya sedikit lebih tinggi dari yang ia inginkan. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Meja Anda ada di sana. Di samping ayah saya. Riana, sayang, mungkin Tuan Hartono butuh minum. Temani dia kembali ke mejanya. Ya? Tuan Hartono tidak menanggapi Bu Elisa. Ia hanya menoleh ke Riana, mengambil tangan Riana yang tersembunyi di bawah meja, dan meremasnya dengan penuh arti, memberikan isyarat bahwa kini saatnya topeng itu dilepas. Saya kira tidak perlu, Elisa, kata Tuan Hartono, suaranya tegas. Karena ini meja yang saya pilih, dan saya ingin berbicara dengan Riana. Bu Elisa terkejut dengan penolakan langsung itu. Sebelum Bu Elisa sempat menyusun kata-kata untuk menuntut Riana pergi, Tuan Hartono berdiri, menarik Riana agar ikut berdiri bersamanya, dan menghadap Bu Elisa yang kini tampak bingung, siap untuk pengungkapan yang akan mengguncang pesta dan seluruh dinasti Baskara. Keheningan di sudut ruangan itu terasa lebih memekakan telinga daripada musik orkestra yang riuh. Bu Elisa berdiri membeku, bingung melihat Riana kini berdiri tegak di samping Tuan Hartono. Ekspresi Riana tidak lagi sedih, melainkan memancarkan ketenangan yang mengancam. Elisa, apa maksudmu Riana perlu ditemani ke meja lain? Dia sudah sempurna di sini bersamaku, ucap Tuan Hartono. Suaranya tenang namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Bu Elisa tersenyum tegang, mencoba mempertahankan citra anggunnya. Tentu saja, Tuan Hartono. Saya hanya berpikir, meja di sini terlalu ramai dan mungkin kurang nyaman untuk tamu kehormatan seperti Anda. Riana kan hanya. Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat untuk merendahkan Riana tanpa menyinggung Tuan Hartono. Hanya menantu biasa. Menantu biasa. Tuan Hartono mengangkat alisnya. Pandangannya tajam menusuk Bu Elisa. Apakah menurutmu aku menghabiskan 3 jam perjalananku dari luar kota hanya untuk mengobrol dengan menantu biasa suamimu, Elisa? Ketegangan menarik perhatian beberapa anggota keluarga Baskara di meja terdekat. Mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa Tuan Hartono, yang merupakan sosok penting, terlibat dalam drama remeh-temeh dengan Bu Elisa dan Riana. Dimas, yang baru selesai berbicara dengan Tuan Wibowo, juga melihat ke arah ibunya dan Riana dengan raut khawatir. Melihat beberapa mata mulai tertuju pada mereka, Bu Elisa panik. Ia tidak ingin reputasi sosialnya ternoda karena pertengkaran di samping tempat sampah. Riana, sudah cukup. Kembali ke rumah sekarang, jika kau tidak tahu tata krama. Bu Elisa membisikkan perintah itu dengan desisan marah. Sebelum Riana sempat bergerak, Tuan Hartono meletakkan tangannya di pinggang Riana, memperlakukannya seolah-olah Riana adalah tamu VVIP. Tindakan itu sudah cukup mengguncang Bu Elisa. Tuan Hartono kemudian menarik napas dalam-dalam, mengambil perhatian seluruh ruangan. Ia tidak perlu berteriak. Nada bicaranya yang otoritatif memaksa semua orang untuk diam dan mendengarkan. Saya ingin mengambil kesempatan ini, kata Tuan Hartono, suaranya lantang.
untuk mengoreksi sebuah kesalahpahaman besar di antara kalian semua, terutama Elisa. Langkah Bu Elisa mundur 1 inci. Ia merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Ayah mertua Riana, Tuan Baskara, menoleh kaget dari meja utama. "Perkenalkan," lanjut Tuan Hartono, menatap lurus ke mata Bu Elisa. "Ini adalah Nona Riana Wiratama. Dia adalah cucu tunggal dari mendiang Anggoro Wiratama, sahabat karib saya, dan dia adalah pewaris tunggal Wiratama Holding." Itu artinya, Nona Riana saat ini mengendalikan aset-aset yang 10 kali lipat dari total kekayaan keluarga Baskara. Seketika, seluruh balairung hening total. Musik orkestra seolah berhenti. Semua mata tertuju pada Riana, yang kini tidak lagi terlihat seperti gadis desa yang pemalu, melainkan seorang ratu yang baru saja mengenakan mahkotanya. Wajah Bu Elisa berubah pucat pasi. Liontin yang ia kenakan di lehernya tampak kehilangan kilau. Ia teringat semua perkataan kasarnya, semua hinaannya, dan terutama bisikannya di sudut ruangan beberapa menit yang lalu. Pewaris Wiratama Holding? Wiratama adalah nama yang sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Baskara. Wiratama adalah raksasa yang selama ini diimpikan oleh keluarga Baskara untuk bermitra. Tidak mungkin. Itu bohong. Bu Elisa berteriak. Suaranya melengking dan pecah. Tidak lagi elegan. Kau hanya putri seorang guru. Kau tidak punya apa-apa. Dimas bilang begitu. Riana melangkah maju, melepaskan liontin kecil dari tangan Tuan Hartono, dan menunjukkannya kepada Bu Elisa. "Liontin ini adalah kunci brankas kakek saya. Saya bekerja di LSM dan tinggal di apartemen kecil hanya karena saya ingin melihat siapa yang mencintai saya apa adanya. Dan ternyata, di mata ibu," Riana menunjuk ke meja di samping tempat sampah, "saya hanyalah seonggok sampah yang harus ibu buang agar tidak mencemari citra keluarga ibu." Riana tersenyum dingin. "Tapi ibu lupa, Paman Hartono adalah wali saya, dan Wiratama Holding saat ini adalah investor utama dari 3 proyek terbesar yang sedang dikejar oleh perusahaan ayah." Pernyataan itu adalah pukulan telak. Bu Elisa kehilangan pijakan. Kaki-kakinya lemas. Semua ambisi, semua kesombongan, semua hinaan yang ia lontarkan, kini berbalik menjadi karma yang mematikan. Wajahnya yang tebal riasan tampak mengerikan karena kepanikan. Dimas! Dimas! Kau bohong padaku. Kau tahu siapa dia, kan?" Bu Elisa berpaling pada Dimas, yang kini sudah berdiri di samping Riana, menatap ibunya dengan tatapan kecewa. Bu Elisa kemudian mengeluarkan suara jeritan keras yang memilukan, sebelum ia ambruk ke lantai, syok dan histeris, menyadari bahwa ia baru saja menghina dan membuang kunci keberhasilan dan masa depan seluruh keluarganya ke sudut tempat sampah. Saat Bu Elisa ambruk ke lantai, jeritan melengkingnya memecah keheningan yang mencekam. Kekacauan pecah di meja utama. Tuan Baskara, ayah Dimas, berlari menghampiri istrinya. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kemarahan, kepanikan, dan rasa malu yang tak tertahankan. Dimas langsung mendekat. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah ibunya. Ia hanya menggenggam tangan Riana erat-erat. Matanya dipenuhi penyesalan mendalam sekaligus kekaguman. "Sayang, aku sungguh minta maaf. Aku tidak pernah ingin kau mengalami ini," bisik Dimas tulus. Riana menatap Dimas. Ia mencari keraguan atau rasa takut kehilangan kekayaan yang kini terungkap di wajah suaminya. Tetapi ia hanya menemukan cinta dan rasa bersalah. Dimas memeluk Riana di depan mata semua orang. Sebuah pengakuan tulus yang lebih berharga daripada semua Wiratama Holding. Sementara Tuan Baskara dan beberapa kerabat membantu Bu Elisa yang histeris, Tuan Hartono mengambil alih panggung secara tidak resmi. Dengan nada suara yang dingin, ia berbicara kepada Tuan Baskara dan seluruh keluarga. "Baskara," panggil Tuan Hartono, menggunakan nama belakang tanpa gelar kehormatan, yang merupakan isyarat penghinaan serius. "Kau beruntung Riana adalah wanita yang baik. Seandainya dia hanya peduli pada status dan kekayaan, aku akan memastikan 3 proyek besar yang kalian harapkan akan didanai Wiratama, beralih ke perusahaan pesaingmu besok pagi." Tuan Baskara, seorang pria yang selalu sombong, kini tampak seperti anak kecil yang dimarahi. Wajahnya merah padam. "Tuan Hartono,
Ini hanya salah paham keluarga. Kami tidak tahu. Tidak tahu. Sela Tuan Hartono tajam. Kalian tahu dia adalah istri dari putra kalian. Kalian tahu dia adalah manusia. Dan kalian menempatkannya di samping tempat sampah. Hanya karena label, miskin, yang kalian berikan sendiri. Ini bukan salah paham, Baskara. Ini adalah kebiadaban. Riana memutuskan ini adalah saatnya ia berbicara, bukan sebagai pewaris, tetapi sebagai korban yang menuntut keadilan. Saya menyembunyikan identitas saya karena saya muak dengan orang-orang seperti Ibu Elisa, kata Riana, suaranya tenang dan kuat, memotong semua bisikan di sekitarnya. Saya ingin Dimas mencintai saya. Dan dia melakukannya. Tapi malam ini membuktikan bahwa bagi kalian, saya adalah alat. Jika saya miskin, saya dibuang. Jika saya kaya, saya akan dipuja. Sayangnya, saya tidak mau dipuja berdasarkan harta. Riana menoleh ke arah Dimas. Sayang, kau adalah alasanku bertahan. Kau mencintaiku. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibumu lolos begitu saja dari perlakuan ini. Tuan Baskara, menyadari bencana finansial dan sosial yang akan menimpa keluarganya, memaksa Bu Elisa, yang kini hanya bisa menangis sesenggukan, untuk meminta maaf. Elisa, cepat minta maaf. Sekarang juga. Desak Tuan Baskara. Bu Elisa, yang harga dirinya hancur, mencoba berdiri. Ia menatap Riana dengan campuran kebencian, ketakutan, dan rasa malu yang mendalam. Ia berlutut, tindakan yang mengejutkan semua orang, termasuk Riana. Riana, maafkan aku. Suaranya serak. Aku tidak tahu. Aku buta. Aku hanya takut kemiskinanmu akan menjatuhkan nama keluarga Baskara. Riana merasakan Dimas menegang di sampingnya. Riana tahu bahwa pembalasan harus dilakukan, tetapi tidak dengan cara menghancurkan Bu Elisa, melainkan dengan cara mendidik dan membersihkan hati mertuanya itu. Riana menarik Bu Elisa agar berdiri, menatap matanya dalam-dalam. Permintaan maaf ibu saya terima. Tapi ini tidak cukup. Ia kemudian mengajukan syarat yang mengejutkan. Saya tidak akan menuntut Wiratama Holding menarik investasi dari proyek-proyek keluarga Baskara. Namun, sebagai kompensasi atas perlakuan ibu hari ini, saya akan mencabut seluruh dukungan finansial keluarga Wiratama pada semua kegiatan sosial dan yayasan amal keluarga Baskara. Wajah Bu Elisa kembali pucat. Kegiatan sosial adalah sumber utama status sosialnya. Sebagai gantinya, lanjut Riana, ibu harus memimpin yayasan amal saya, Harapan Riana, selama 1 tahun penuh. Ibu harus bekerja langsung di lapangan, di daerah-daerah termiskin yang selama ini ibu hindari. Ibu akan belajar arti, bau kemiskinan, yang sesungguhnya. Semua orang terperangah. Ini bukanlah pembalasan berupa uang, melainkan pembalasan berupa pekerjaan sosial dan pembersihan jiwa. Bu Elisa, yang kini berada di ujung tanduk, tidak punya pilihan lain selain mengangguk setuju. Dimas memeluk Riana dengan bangga. Ia tidak menyangka istrinya akan menunjukkan kekuatan dan kebesaran hati seperti itu. Malam ini, Riana tidak hanya membela dirinya sendiri, tetapi juga menyelamatkan Dimas dari keangkuhan keluarganya. Riana telah menang. Pesta reuni keluarga Baskara yang seharusnya menjadi ajang pamer kekayaan dan status, kini berubah menjadi bisikan memalukan. Riana, yang beberapa jam lalu terbuang di sudut tempat sampah, kini menjadi pusat perhatian dan kekaguman. Bu Elisa, dengan air mata yang mengering dan wajah masih pucat karena syok, berdiri dengan susah payah. Tuan Baskara, yang biasanya arogan, hanya bisa memegang lengannya, mencoba menahan kehancuran reputasi mereka. Mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Menerima syarat Riana adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa-sisa martabat dan, yang lebih penting, bisnis mereka. Baik, Riana, kami setuju, kata Tuan Baskara dengan suara yang serak karena dipaksa menelan harga diri. Elisa akan mengelola yayasanmu. Kami akan memenuhi semua persyaratan. Riana mengangguk. Sorot matanya lembut namun tegas. Ini adalah akhir dari sandiwara. Tuan Hartono maju selangkah,
menepuk pundak Riana dengan bangga. Saya pikir sudah waktunya kita pergi. Nak, ada banyak rapat direksi yang tertunda menunggu pewarisnya kembali. Riana mengiyakan. Ia berbalik. Dimas masih berdiri di sisinya, menggenggam tangannya erat. Dimas tersenyum lega. Ia tidak perlu lagi memilih antara istri dan keluarga. Istrinya telah membuktikan diri lebih dari mampu menghadapi keluarganya sendiri, dan bahkan memberi mereka pelajaran berharga. Dimas, mari kita pulang, ajak Riana. Dimas mengangguk. Sebelum pergi, ia menoleh pada ayahnya, Tuan Baskara. Ayah, ini adalah kesalahan terbesar ibu, dan aku harap ini menjadi pelajaran. Riana adalah istriku, dan tidak ada gelar atau uang yang bisa mengubah perlakuan kami padanya. Dimas dan Riana, ditemani Tuan Hartono, berjalan melintasi Balairung. Mereka tidak terburu-buru, melainkan berjalan dengan martabat yang menular. Setiap langkah yang Riana ambil seolah membersihkan jejak hinaan yang ia rasakan sebelumnya. Mereka tidak lagi dipandang dengan cemooh, melainkan dengan takjub, penyesalan, dan rasa hormat yang baru lahir. Di pintu keluar, Riana melirik sekilas ke belakang, tempat Bu Elisa duduk sendirian di meja utama, tidak lagi dikelilingi oleh pujian, melainkan hanya oleh kebisuan. Riana tahu, perjalanan Bu Elisa baru saja dimulai, perjalanan penebusan di tempat-tempat yang paling ia takuti. 2 minggu kemudian, berita tentang pengalihan mendadak kepemimpinan Yayasan Baskara menjadi desas-desus hangat di kalangan sosialita. Bu Elisa kini harus mengenakan seragam sederhana, bukannya gaun sutra, dan menghadapi realitas keras di panti asuhan dan desa-desa kumuh di bawah naungan harapan Riana. Meskipun berat, Bu Elisa tidak bisa ingkar. Setiap kali ia mulai mengeluh, ia teringat wajah Bu Elisa yang menangis histeris di pesta, dan ia terdiam. Ia mulai menyadari, bau kemiskinan, yang ia hina ternyata memiliki aroma ketulusan dan perjuangan yang belum pernah ia cium sebelumnya. Sementara itu, Riana resmi mengambil alih jabatannya di Wiratama Holding. Ia kini tampil elegan, mengenakan pakaian desainer yang mencerminkan statusnya, didampingi Dimas yang bangga. Dimas, dengan dukungan Riana, mulai memimpin divisi proyek sosial Wiratama, sebuah posisi yang jauh lebih berarti daripada urusan merger yang dingin. Mereka membeli sebuah rumah yang jauh dari kawasan Baskara. Rumah yang mereka pilih bukan karena kemewahan, tetapi karena udaranya yang segar dan pemandangan taman yang indah. Pada suatu pagi yang cerah, saat Riana sedang sarapan bersama Dimas, ia menerima pesan singkat dari Tuan Hartono. Isinya, "Bagaimana rasanya kembali ke kerajaanmu, cucu kesayangan? Jangan lupa, kamu memilih Dimas. Jadi, jangan pernah biarkan mahkotamu menghalangi cintamu." Riana tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Ia tidak lagi menyamar. Ia tidak lagi terbuang. Kekayaan dan status telah kembali padanya, tetapi kali ini, ia membawanya dengan hati yang teruji dan ditemani cinta sejati yang ia dapatkan saat ia menjadi orang biasa. Ia telah belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah emas di brankas, tetapi keberanian untuk menjadi diri sendiri di tengah cemooh, dan kekuatan untuk membalas kejahatan dengan pelajaran hidup yang berharga. Riana benar-benar telah menang.